Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini kami akan memaparkan materi mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani. Saya Gina Lutfia Kolbia S. Saya Dewa Syakira. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidupnya. Cara pandang ini sangat penting karena mempelajari bagaimana cara Indonesia menjadi satu persatuan dan mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti di antara. Jadi wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap kepulauan Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Lalu di sini ada pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa tokoh. Yang pertama dari Hasan Habib, yang kedua Wan Usman, lalu yang ketiga MPR tahun 1998, lalu yang keempat Lemhanas tahun 1999. Di sini bisa kalian baca pengertian menurut beberapa tokoh tersebut. Pada slide ini membahas tentang hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi bukan hanya wilayahnya saja yang dipandang bersatu, tetapi juga mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya pandangan ini, seluruh rakyat Indonesia diharapkan memiliki rasa persatuan dan kesatuan, meskipun terdiri dari banyak pulau, suku, budaya, dan juga bahasa. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disatukan. Karena itu, wawasan Nusantara diperlukan sebagai cara pandang bersama agar seluruh masyarakat Indonesia tetap merasa satu bangsa dan satu tanah air. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga persatuan bangsa. Latar belakang historis wawasan Nusantara berasal dari Deklarasi Juanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957. Melalui deklarasi ini, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Jadi laut tidak memisahkan pulau-pulau tetapi justru menjadi penghubung dan pemersatu bangsa Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia diakui sebagai satu kesatuan yang utuh dan menjadi dasar penting lahirnya konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya, latar belakang sosiologis bangsa Indonesia. Dari sisi sosiologis, masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan jika dipersatukan, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, wawasan Nusantara diperlukan untuk menjaga persatuan bangsa. Secara politis, wawasan Nusantara berkaitan dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika bangsa Indonesia tetap bersatu dan memiliki cara pandang yang sama terhadap wilayah dan bangsanya. Wawasan Nusantara membantu mencapai tujuan tersebut. Dengan wilayah yang luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan, konflik perbatasan, dan potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi penting sebagai landasan untuk menjaga keutuhan negara. Kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan. Konsep ini sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.